Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Prastiawan. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Saya berada di jurusan Informatika. Saya di sini ingin menyelesaikan ujian akhir semester dengan membuat presentasi di mata kuliah Komunikasi Serat Optik dengan R04. Nah, di sini berikutnya, yang pertama itu ada soal yang dimana adalah buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas yang pertama WDM laser transmitter atau TX 8 kanal dimulai dari kanal min 1193,1 THz garis miring 1552,52 nm dengan jarak antar kanal 2 THx atau 0,8 nm masing-masing. Luaran WDM transmitter dihubungkan dengan match sender modulator atau MZ. MZ tersebut diberikan sinyal format NRZ atau RZ. Generator NRZ atau RZ diberikan umpan sinyal digital dari PRBS generator atau pursuit random bit sequence. Lakukan setting bit rate dari PRBS sebesar 10 Gbps. Dan yang kedua, masing-masing output MZ yang membawa sinyal dari setiap kanal diumpankan ke multiplexer atau MUX 8 kanal. Luaran MUX diumpankan ke serat optik atau FO single mode sepanjang 30 km atau 30 km. 8 luaran FO diumpankan ke demultiplexer atau demux untuk memisahkan sinyal WDM menjadi 8 kanal. Dan ini masing-masing kanal diumpankan ke penerima fotodioda. Dan soal berikutnya ada instrumen optik di sisi penerima. Yang A, ada hubungan 3R generator ke masing-masing luaran fotodioda. Yang B, luaran 3R regenerator dihubungkan ke BER meter. Yang C, di luaran demux dihubungkan dengan instrumen WDM analyzer, optical spectrum analyzer, dan optical power meter atau OPM. Dan yang terakhir, soal terakhir di nomor 1 ini ada jelaskan cara kerja WDM 8 kanal tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari satu soal ini. Slide berikutnya ini ada jawaban, yang dimana jawaban ini desain rancangan alur analisis WDM atau wavelength division multiplexing 8 channel. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah desain rancangan alur analisis WDM yang dimana sudah saya hubungkan dan sudah saya rancang menggunakan opti system. Berikutnya ada penjelasan dari WDM. WDM atau yang memiliki kepanjangan wavelength division multiplexing adalah sebuah teknologi multiplex atau demultiplexing sinyal optik yang digunakan untuk meningkatkan lebar pita terhadap jaringan serat optik existing. WDM bekerja dengan menggabungkan dan memancarkan beberapa sinyal secara bersama-sama pada panjang gelombang yang berbeda-beda dalam serat optik yang sama. WDM menjadi sebuah teknologi yang mengalihkan sejumlah sinyal pembawa optik ke serat optik tunggal dan menggunakan panjang gelombang optik yang berbeda, atau yaitu warna dari warna sinar laser tersebut. Ini adalah penjelasan dari nomor 1 dan sudah saya buatkan rancangan tadi sebelumnya. Dan berikutnya ada soal yang kedua, yang dimana lakukanlah simulasi WLM transmitter dengan LFO sama dengan 30 km dengan format sinyal NRZ tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. Yang A, SNR untuk semua kanal atau grafik fungsi SNR versus kanal frekuensi. Yang B, untuk semua kanal atau grafik fungsi versus kanal frekuensi. Dan yang terakhir ada jelaskan hasil yang diperoleh. Nah, di sini ada jawabannya, yang dimana saya sudah membuatkan rangkaian WDM transmitter dengan LFO sama dengan 30 km format sinyal NRZ. Di sini sudah saya buatkan sebuah rancangan dan saya sudah mentransmisikan atau mentransmitter dengan LFO 30 km format sinyal NRZ tersebut. Dan berikutnya tadi ada SNR, yang dimana sinyal to noise ratio atau yang disingkat dengan SNR adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan tingkat sinyal yang diinginkan dengan tingkat kebisingan atau noise yang tidak diinginkan yang diambil dari latar belakang. SNR juga merupakan rasio daya sinyal terhadap daya noise yang dinyatakan dalam 1 desibel atau dB. Dan di sini ada sebuah rancangan yang dimana saya sudah rubah, yang hasilnya adalah
W-nya 1.262 dan DBM-nya 1.009, yang dimana saya sudah ubah sesuai dengan perintah pada soal nomor 2. Dan di sini yang sampingnya ini ada sebuah perubahan yang dimana dengan hasil W-nya itu 316.877 dan DBM-nya 4.991. Yang berikutnya ada B, yang itu dimana BER, yaitu bit error rate atau yang disingkat dengan BER, adalah sejumlah bit digital bernilai tinggi pada jaringan transmisi yang ditafsirkan sebagai keadaan rendah atau sebaliknya, kemudian dibagi dengan sejumlah bit yang diterima atau dikirimkan untuk suatu proses selama beberapa periode yang ditetapkan. Jumlah bit error diterima dari suatu aliran data melalui jalur komunikasi yang telah berubah karena gangguan derau atau noise, interferensi, distorsi, atau kesalahan sinkronisasi bit tersebut. Ini adalah rancangan dari BER Analyzer yang dimana sudah saya buatkan. Ada BER Analyzer 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang sudah saya buat rancangan tersebut. Berikutnya ada penjelasan yang hasil yang diperoleh. Yang pertama ada berdasarkan hasil SNR pada WDM untuk kanal, yaitu memperoleh nilai. Yaitu yang pertama ada rata-rata OSNR adalah 43,04 dB. Yang kedua ada nilai min yang berbeda pada frekuensi 193,4 yaitu 42,19 dB. Yang ketiga nilai max yang berada pada frekuensi 193,8 yaitu 45,14 dB. Yang kedua berdasarkan hasil BER memperoleh nilai. Yang pertama max key factor dengan rata-rata di angka 2,52. Yang kedua min BER terendah adalah 1 yang terletak pada BER ketiga karena mengalami loss pada frekuensi 193,3. Yang ketiga, soal yang ketiga, lakukanlah simulasi WDM transmitter dengan LFO sama dengan 30 km dengan format sinyal RZ tersebut dengan mendapatkan data sebagai berikut. Yang A, SNR untuk semua kanal atau grafik fungsi SNR versus kanal frekuensi. Yang B, BER untuk semua kanal atau grafik fungsi BER versus kanal frekuensi. Yang C adalah jelaskan hasil yang diperoleh. Ini adalah jawaban yang dimana saya sudah membuatkan rancangan sebuah WDM transmitter dengan LFO sama dengan 30 km dengan format sinyal RZ. Ini adalah rancangan yang saya telah buatkan. Oke, berikutnya yang A ada SNR yang dimana ini adalah rancangan dari SNR. Saya sudah rubah dan hasilnya dari W-nya itu 352.205 dan DBM-nya itu 4.532 dBm. Dan yang analyzer yang min 1 ini ada saya sudah buat W-nya 88.47 itu hasilnya, dan yang DBM-nya itu hasilnya 10.531. Berikutnya ini adalah B yang dimana BER Analyzer ini yang dimana saya sudah buat rancangan dengan sesuai dengan perintah LFO tersebut. Ini adalah rancangannya dan hasilnya sudah ada di sini diperoleh. Yang C penjelasan hasil yang diperoleh. Yang pertama, berdasarkan hasil SNR pada WDM untuk setiap kanal yaitu memperoleh nilai 1. Rata-rata OSNR adalah 40,81 dB. 2. Nilai min yang berada pada frekuensi 193,4 yaitu 40,01 dB. Yang ketiga, nilai max yang berada pada frekuensi 193,1 yaitu 42,64 dB. Berdasarkan hasil BER memperoleh nilai. Pertama, max key factor dengan rata-rata di angka 1,91. Yang kedua, min BER terendah adalah 1 yang terletak pada BER kedua karena mengalami loss pada frekuensi 193,2. Soal yang berikutnya ada nomor 4 yang dimana ada apa perbedaan SNR dan BER yang dihasilkan dari jenis sinyal NRZ dan RZ. Dan di sini ada jawabannya. Yang pertama ada A, SNR dan BER yang dihasilkan dari jenis sinyal NRZ, yang dimana saya sudah menggambarkan ini adalah BER Analyzer 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang dimana max key faktornya yang berbeda-beda, min BER-nya juga yang berbeda. Ini adalah hasil rancangannya. Ini ada B, SNR dan BER yang dihasilkan dari jenis sinyal RZ. Ini adalah rancangannya. Yang C, perbedaan SNR dan BER yang dihasilkan sinyal NRZ dan RZ. Yang pertama,
perbedaan SNR dalam rata-rata nilai pada generator NRZ adalah 40,81 dB, sedangkan pada RZ adalah 43,04 dB. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai pada NRZ lebih rendah daripada RZ. Yang kedua, perbedaan BER dalam rata-rata nilai max key factor pada generator NRZ adalah 2,52, sedangkan pada RZ adalah 1,91. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai pada RZ lebih rendah daripada NRZ. Yang ketiga, perbedaan BER dalam nilai min BER pada generator NRZ dan RZ adalah 1. Maka dapat disimpulkan bahwa min BER pada dua generator adalah sama tetapi berbeda pada letak BER-nya yang mengalami loss. Pada NRZ mengalami loss pada BER ketiga, sedangkan pada RZ mengalami loss pada BER kedua. Itu adalah perbedaan SNR dan BER. Yang kelima, soal yang kelima. Ulangi simulasi nomor 2 dengan jarak 60 km atau 60 km. Dapatkan data-data sebagai berikut. Yang A, SNR untuk semua kanal atau grafik fungsi SNR versus kanal frekuensi. Yang B, itu ada BER yang itu untuk semua kanal atau grafik fungsi BER versus kanal frekuensi. Yang C, jelaskan hasil yang diperoleh. Ini adalah jawaban yang dimana yang A, SNR yang sudah saya buatkan sebuah desainnya menggunakan optical spectrum analyzer atau opti system, yang dimana W-nya itu 1.252 dan dB-nya itu 1,009, dan berikutnya ada W-nya itu 79,596 dan dB-M-nya itu 10.991. Ini yang rancangan yang berikutnya ada B, yaitu BER, yang dimana sudah saya buatkan rancangannya seperti ini. Dan dari penjelasan yang saya sudah buat tadi dari rancangan tersebut, yang pertama, berdasarkan hasil SNR pada WDM untuk setiap kanal yang memperoleh nilai. Yang pertama, rata-rata OSNR adalah 43,04 dB. Yang kedua, nilai min yang berada pada frekuensi 193,4 yaitu 42,19 dB. Yang ketiga, nilai max yang berada pada frekuensi 193,8 yaitu 45,14 dB. Yang kedua, berdasarkan hasil BER memperoleh nilai 1. Max key factor dengan rata-rata di angka 0,785. 2. Min BER terendah adalah satu yang terletak pada BER pertama karena mengalami loss sinyal, yaitu tidak sampai ke fotodetektor karena jarak yang terlalu panjang atau jauh sebanyak 60 km. Soal berikutnya nomor 6. Berikan EDFA atau set pada output 20 dB pada luaran MUX sebelum sinyal diumpankan ke FO, dan set jarak FO yang sama yakni 60 km. Dapatkan data sebagai berikut. A. SNR untuk semua kanal atau grafik fungsi SNR versus kanal frekuensi. B. BER untuk semua kanal atau grafik fungsi BER versus kanal frekuensi. C. Jelaskan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan hasil dari soal nomor 5. Jawabannya yang berikutnya ada EDFA set pada output 20 dB pada luaran max sebelum sinyal diumpankan ke FO, dan set jarak FO yang sama yakni 60 km. Ini adalah sebuah rancangannya. A. SNR, yang dimana optical ini sudah saya buatkan, ini rancangannya, dan ini yang B ada BER, ini adalah rancangannya. Yang C, penjelaskan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan hasil dari soal nomor 5. Yang pertama, perbedaan SNR yang menggunakan EDFA 20 dB adalah 45,705, sedangkan yang tidak menggunakan EDFA adalah 4304 dB. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai ketika tidak menggunakan EDFA lebih rendah kebanding yang menggunakan. Yang kedua, perbedaan BER dalam rata-rata nilai max key factor yang menggunakan EDFA 20 dB adalah 1,3725, sedangkan 0,785. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai ketika tidak menggunakan EDFA lebih rendah kebanding dengan yang menggunakan. Yang ketiga, nilai min BER yang menggunakan EDFA dan yang tidak menggunakan adalah 1, yang artinya nilai keduanya adalah sama dan juga letak yang sama juga, yaitu pada BER pertama. Hal ini disebabkan loss sinyal yang tidak sampai ke fotodetektor karena jarak yang terlalu panjang atau jauh sebagai 60 km. Nah, itu yang sudah saya jelaskan pada soal tersebut. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.